Pada awal abad ke-20, Nikola Tesla adalah orang pertama yang menemukan gelombang skalar. Dia menggunakan kumparan induksi untuk menciptakan gelombang skalar ini. Dia telah melakukan banyak eksperimen saat mengirimkan gelombang skalar di sekitar bumi, yang membuktikan bahwa gelombang skalar merambat jarak jauh tanpa kehilangan medan kekuatannya. Tidak seperti gelombang elektromagnetik yang kita kenal saat ini, yang menghilang dan kehilangan energinya pada tingkat yang sama dengan masalah jarak dari sumbernya. Gelombang longitudinal Tesla dapat menempuh jarak berapapun dengan praktis tanpa kehilangan energi. Tesla percaya akan keberadaan ether dan itu bisa dimanfaatkan untuk energi bebas yang bisa menjadi keselamatan umat manusia. Gelombang skalar Tom Bearden, yang kita bahas sebelumnya, juga telah ditemukan oleh para ilmuwan Rusia. Namun Rusia telah memberikan gelombang skalar nama yang berbeda, mereka menyebutnya sebagai gelombang torsi. Sebagai mantan militer, Bearden yakin Rusia menggunakan teknologi ini untuk membuat gudang senjata gelombang skalar selama Perang Dingin. Senjata-senjata ini didasarkan pada penemuan Tesla, yaitu senjata skalar mematikan. Dalam bentuknya yang paling ringan, senjata-senjata ini dapat digunakan untuk memodifikasi dan memanipulasi cuaca, menciptakan badai dan tornado, dan bahkan dapat digunakan untuk memicu gempa bumi. Dalam penerapannya yang paling agresif, mereka dapat melenyapkan peradaban kita saat ini dengan kekuatan mematikan yang tak terbendung. Di sisi lain penerapan damai teknologi gelombang skalar berada di luar imajinasi, dan dapat membawa kita ke zaman keemasan. Ini menjanjikan energi gratis, dan aplikasi penyembuhan yang akan menyembuhkan banyak penyakit. Menurut Bearden, Antoine Priore pada tahun 60-an dan 70-an menggunakan prakursor aplikasi medisnya yang dipatenkan dari teknologi gelombang skalar. Dan eksperimen Priore pada hewan membuktikan bahwa ia mampu menyembuhkan semua bentuk kanker. Penjelasan untuk penyembuhan ajaib ini adalah bahwa sel-sel yang rusak hanya dipaksa oleh gelombang skalar ke keadaan sehat mereka sebelumnya. Jadi teknologi gelombang skalar adalah teknologi keajaiban jika kita percaya. Teori Bearden, yang telah ia tulis dalam sebuah bukunya, dibuktikan dengan perangkat listrik pertama yang dipasarkan yang disebut Patterson Power Cell, yaitu sebuah perangkat energi terpadu yang inovatif. Patterson Power Cell dikembangkan dan dipatenkan oleh James A. Patterson, ilmuwan teknologi energi di Dallas. Ini adalah selungkup kaca yang diisi dengan ribuan bola kecil berlapis palladium yang berfungsi sebagai elektroda. Ini berjalan di atas air yang deras. Ketika dimulai dengan daya input kecil 1,4 watt, ini mengeluarkan sejumlah besar panas, ratusan kali input energi. Klaimnya adalah bahwa kantor paten Amerika Serikat telah mengujinya dan 4 paten telah diberikan. Itu sedang dipelajari di berbagai universitas di seluruh dunia dan ditanggapi dengan sangat serius. Sekarang kita tentunya ingin tahu, bukan apakah itu berhasil, tetapi bagaimana cara kerjanya. Robert A. Patterson sendiri adalah seorang insinyur yang sangat luar biasa yang telah mendidik dirinya sendiri dalam teknologi pusaran dan mempelajari karya Victor Schauberger. Victor Schauberger mengerjakan teknologi pusaran untuk Nazi di zamannya, dan telah membuat banyak penemuan yang menakjubkan. Ini seperti penemuan Tesla, dan hampir tercatat dalam sejarah untuk dilupakan. Kontribusi mereka yang tak ternilai bagi sains akhirnya diakui oleh para perintis. Sekarang kekurangan energi di dunia ini sedang mencapai klimaks. Di antara penemuan Patterson tentang teknologi vortex terapan adalah ledakan dari sayap yang dapat dipasang di atap mobil. Sayap ini akan membuat pusaran meledak di depan mobil dan pusaran mengembang di belakang mobil, sehingga dorongan pusaran belakang memperkuat hisap dari pusaran depan. Efek keseluruhannya adalah konsumsi bahan bakar berkurang drastis. Sebagai praktisi seni bela diri China Wing Chun, Patterson mendapat wawasan untuk menggunakan energi lawannya yang mengayunkannya, dengan mengarahkan energi itu bekerja untuknya. Dia mampu mengatasi lawan dengan membuatnya tidak seimbang dari ayunannya sendiri.
Ini adalah praktik umum dalam seni bela diri. Menggunakan analogi seni bela diri, lawan mobil adalah hambatan berkelanjutan dan Patterson menjelaskan bahwa energi yang terkandung dalam hambatan ini dapat dialihkan untuk melakukan pekerjaan yang dapat digunakan. Inilah yang dilakukan oleh penemuannya. Patterson entah bagaimana menyadari bahwa mekanisme pemompaan pusaran yang sama dari ledakan sayap, berdasarkan aerodinamika udara, dan mungkin dia memiliki rekan yang mengerti dalam elektrodinamika listrik. Jika diterapkan pada energi titik nol dalam ruang hampa udara, bagaimana jika dia bisa memompa energi titik nol ini menggunakan sirkuit elektronik untuk meniru teknologi pusaran yang digunakan dalam desain alat sayapnya itu? Kita akan melihat. Fakta yang paling mencengangkan adalah bahwa idenya terinspirasi dari bentuk seni Asia kuno, yaitu patung Dogu dari Jepang. Patung yang tampak jelek ini berasal dari setidaknya 10.000 tahun yang lalu. Ini adalah figur yang mewakili dewa perempuan, yang mensimulasikan kehamilan, yang telah membuat para arkeolog menyimpulkan bahwa mereka adalah representasi dari Dewi Kesuburan, Dewi Ibu, untuk orang Jomon di Jepang. Bentuk mata yang aneh yaitu lebih besar dari biasanya. Memakai sejenis kacamata, lalu ditambah tubuhnya itu, seperti membuat kita melihat representasi makhluk asing. Vaughn Green, yang menulis Astronauts of Ancient Japan, menyatakan bahwa tombol yang muncul di peti patung Dogu ditempatkan pada posisi yang sama dengan pakaian luar angkasa konvensional yang dikenakan oleh astronot NASA. Ada sekitar 20 objek yang melekat pada tubuh Dogu dikatakan menyerupai dengan peralatan astronot masa kini, sehingga Dogu memiliki detail yang sempurna akan sosok astronot masa silam. Kemiripan tersebut antara lain terletak pada kacamata Google yang menyolok, tombol-tombol pengaturan pakaian, alat pengaman pada pakaian, juga lampu-lampu dan peralatan komunikasi. Dikatakan dari hal ini Patterson mencari padanan ide dari Dogu ini. Dan dia mendapatkannya. Sekarang Anda dan saya, jika kita memiliki waktu 10.000 tahun lagi untuk menatap patung ini, mungkin tidak akan pernah muncul dengan gagasan itu. Tetapi menurut Patterson, patung ini adalah representasi skematis dari apa yang dia sebut sistem ledakan elektrogravitasi. Dari patung ini ia mengembangkan perangkat elektronik pemompa energi titik nol dan menyebutnya Dampen Wave Oscillatory Gravitic Unit, atau DOGU. Ia menggunakan banyak teknologi Tesla untuk mengekstrak energi bebas dari luar angkasa. Pada dasarnya perangkatnya menggunakan teknologi antena untuk mengais frekuensi resonansi elektromagnetik yang ada di ruang bebas. Gagasan yang menunjukkan bahwa bumi kita ini, pada waktu sebelum Masehi memiliki budaya luar biasa, yang bisa mengakses dan ada penggambaran seperti teknologi zaman ruang angkasa modern saat ini. Seperti yang baru saja kita temukan. Ini sangat membingungkan, namun seperti yang kita lihat dengan sumber berlimpah di banyak informasi di internet. Budaya-budaya yang sangat beradab yang mendahului peradaban kita saat ini memang ada, dan kecakapan ilmiah mereka telah ditransmisikan ke era kita saat ini, melalui artefak yang signifikansi ilmiahnya benar-benar dihindari oleh para arkeolog yang menggalinya, dan ditunjukkan pada banyak orang yang hanya bisa menikmati dan mengetahui pada keindahan bentuk dari hal seni itu sendiri. Lalu temuan lain mengenai pemanfaatan energi skalar dapat kita lihat di efek Hutchison. Efek Hutchison adalah kumpulan fenomena yang ditemukan oleh John Hutchison yang flamboyan pada tahun 1979. John Hutchison tinggal di Vancouver, Kanada di sebuah apartemen yang dia lengkapi dengan peralatan elektronik. Hutchison telah bereksperimen di apartemennya dengan gelombang skalar menggunakan kumparan Tesla dan generator Van de Graaff. Menggunakan interferensi gelombang radio input energi rendah, tetapi pada tegangan tinggi ratusan kilovolt, ia menemukan efek luar biasa mulai dari levitasi logam berat. Sebuah bahan fusi yang berbeda dan pemanasan anomali logam tanpa membakar bahan yang berdekatan. Dan meretakkan logam dengan cara yang aneh.
Semua efek ini telah didokumentasikan dalam videonya dan dia telah mendemonstrasikan penemuannya kepada banyak ilmuwan berkualitas dan orang-orang terkenal yang sekarang mendukungnya secara finansial. Efek Hutchinson ditunjukkan dalam rekaman-rekamannya di internet. Kita melihat di situ benda-benda melayang di angkasa dan logam bergetar seolah-olah itu adalah puding. Dia bahkan melayangkan bola kanon yang berat. Ia juga mampu mendemonstrasikan perpaduan bahan yang berbeda seperti kayu dan logam. Kayu dapat tenggelam ke dalam logam dan ketika perangkat Hutchinson dimatikan, kayu tetap seolah-olah telah direkatkan dengan sempurna ke dalam logam. Dengan cara yang sama ia telah melelehkan koin-koin menjadi batangan aluminium. Eksperimennya menentang semua hukum alam yang umum. Gelombang anomalinya yang memiliki kemampuan anti-gravitasi tampaknya mengubah ruang waktu itu sendiri. Dia mampu melelehkan logam tanpa bekas terbakar atau seperti tanpa radiasi panas yang jelas. Dan bahan seperti kayu yang berada di tempat yang sama di mana logam dilebur tidak terbakar. Ini seperti menentang hukum termodinamika, di mana setidaknya beberapa radiasi panas harus terlihat. Entah bagaimana perangkatnya tampaknya memisahkan partikel atom yang normal dalam suatu material. Seolah-olah gaya van der Waals yang mengikat atom-atom dalam suatu bahan dimatikan dan atom-atom bebas untuk dibentuk menjadi konfigurasi baru. John Hutchinson juga telah mengembangkan baterai mandiri yang mengisi ulang dirinya sendiri dari energi titik nol. Untuk hal ini, dia mendapat bantuan dari Tom Bearden. Jadi dari part sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa, ruang kosong tidak kosong sama sekali. Itu sebenarnya adalah pleno atau berisi keseluruhan energi. Ini mengandung sejumlah besar energi, dan ruang ini disebut bidang energi titik nol atau zero point energy. Ada tarian energi kosmik bola-balik antara alam fisik dan medan titik nol, ibarat penciptaan dan penghancuran materi yang konstan dari kehampaan. Ada aliran energi yang terus-menerus masuk dan keluar dari dunia material menyerupai apa yang digambarkan oleh kosmologi Hindu sebagai tarian kosmik Siwa. Zero point energi adalah medan energi universal dari berbagai panjang gelombang, termasuk frekuensi cahaya tampak dan tak terlihat. Ini adalah medan energi universal dengan berbagai panjang gelombang dalam gerakannya, yang menghasilkan gaya dan medan gravitasi dan elektromagnetik, membentuk pusaran energi besar dan kecil, menciptakan galaksi, tata surya, bintang, planet, dan bahkan bentuk kehidupan yang berkembang di planet tersebut. Mistikus dari banyak tradisi di seluruh dunia sepanjang sejarah telah menggambarkan bidang energi universal atau kekuatan hidup yang cerdas dalam berbagai cerita tentang penciptaan menurut kepercayaan mereka, dan mereka menggunakan berbagai bentuk energi ini dalam praktik spiritual mereka. Dalam Perjanjian Lama, kata-kata pertama Tuhan pada hari pertama penciptaan adalah, "Jadilah terang." Filosofi ini dapat berkaitan dengan sonoluminescence yaitu fenomena yang sangat aneh di alam, yang adalah transformasi gelombang suara menjadi energi cahaya. Kepercayaan di Yunani tentang Dewi Gaia, dimulai dengan gambar Dewi yang berputar keluar dari kegelapan. Di Hindu memandang ciptaan asli sebagai pusaran yang terbentuk di lautan susu, yaitu representasi metaforis dari medan energi yang mengendapkan materi dari kekosongan. Kabalah, tradisi mistik Yahudi mengatakan tentang lautan energi primordial sebagai tak berujung, tanpa akhir, atau tak terhingga yang sama dengan tanpa batas atau Ein Sof Aur. Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran kepercayaan lama yang menyatakan hal-hal yang sama ini dengan bahasa mereka masing-masing. Sampai di sini tayangan kami mengenai sains dan spiritualitas. Di tayangan-tayangan berikutnya kami akan mulai membagikan cerita tentang pelajaran-pelajaran esoteris dari berbagai tradisi secara universal. Tetapi kami akan terus juga untuk menambahkan tayangan sains dan spiritualitas untuk pendukung dari ajaran-ajaran spiritual yang bersifat esoteris. Terima kasih telah menonton tayangan-tayangan kami. Semoga berkah selalu diberikan untuk kita semua.